قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang banyak, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Jadilah seorang hamba yang mensyukuri rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Sungguh rahmat dan nikmat Allah tak terhitung kalau kita ingin menghitung. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah manusia yang kita sepakati insyaallah secara lisan kita sepakat bahwa beliaulah suri tauladan kita, beliaulah tuntunan kita, beliaulah pedoman kita dalam beragama, melakukan perjalanan beragama menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hampir ijma' secara lisan dari seluruh kaum muslimin yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang terbaik, bahwa suri tauladan mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sangat perlu untuk kita sadari betapa banyaknya orang yang mengatakan suri tauladan saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun itu hanya ada secara lisan, hanya ada dalam perkataan. Ternyata di dalam amalan, dalam kehidupan kesehari-harian, apa yang dia ucapkan itu tidak terwujud. Tinggallah kata-kata, hanya kata-kata, tak berwujud kepada realita di dalam kehidupan sehari-harinya. Terlihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dia tidak kerjakan. Atau yang lebih banyak terjadi, Rasulullah SAW melarang, itu setiap hari dia lakukan. Bagaimana mungkin Anda secara lisan mengatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan Anda, namun yang ia perintahkan Anda tinggalkan, dan yang dia larang justru Anda kerjakan? Bagaimana mungkin bersatu antara perkataan yang seperti ini dengan perbuatan yang seperti ini? Dan apabila perkataan dan perbuatan bertolak belakang, yang dinilai oleh syariat adalah perbuatan, bukan perkataan. Yang akan dinilai oleh Allah adalah apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia katakan. Maka seorang muslim atau muslimah yang mengatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladannya, namun di dalam perbuatan tidak menunjukkan bahwa dia meneladani Rasulullah SAW, justru yang terlihat bahwa dia menyelisihi Rasulullah SAW, maka orang tersebut secara syariat dinilai
tidak mengikuti, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang dinilai adalah perbuatannya, bukan amal, bukan perkataannya. Dan itu pun disepakati oleh seluruh penduduk bumi. Mulai timur sampai barat, utara sampai selatan, muslim atau tidak muslim sepakat bahwa sebuah perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan, kata-kata itu disebut dusta. Dia katakan A, realita nyatanya B, maka dia berdusta. Apa yang dinamakan dusta? Dusta adalah kata-kata yang tidak ada dalam dunia nyata. Semisal tadi malam dia katakan saya sedang berada di Jakarta, ternyata dia sedang berada di Bandung. Bukankah itu namanya dusta? Maka coba praktekkan ini kepada yang tadi. Dia mengatakan secara lisan, teladan saya adalah Rasulullah SAW. Ternyata yang dia lakukan bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang diperintahkan tidak dia kerjakan, yang dilarang dia kerjakan setiap hari. Berdusta setiap hari, buka aurat setiap hari, ngomong kata-kata yang tidak diizinkan Allah setiap hari, mendengar suara-suara yang tidak diizinkan untuk dengar setiap hari, mencurangi timbangan setiap hari. Bagaimana mungkin orang seperti ini berani-berani menyatakan saya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di akhirat kata-katanya ini tidak akan bermanfaat. Tak ada gunanya orang yang mengatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladannya, lalu ternyata dia tidak meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Namun kadang-kadang kita terlalu dibuai oleh kata-kata, sehingga menurut kita apa yang kita katakan itulah kita. Salah. Kita adalah apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita katakan. Betapa banyaknya orang sekarang mengatakan saya orang yang amanah. Orang tahu dia pengkhianat. Betapa banyaknya orang yang sekarang mengatakan saya adalah orang yang bisa dipercaya, namun ternyata gak bisa dipercaya. Nah, termasuk di dalam aksi umat, tak sesuai dengan apa yang dia katakan dalam ungkapannya, saya meneladani Rasulullah SAW, adalah dia lakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah tak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ini termasuk hal yang kategorinya adalah Anda tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan Anda. Kenapa? Saya kan puasa, saya kan sholat. Kita katakan puasa Anda tak sesuai dengan cara berpuasa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholat Anda tidak sesuai caranya dengan sholat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berjihad, jihad Anda tidak sesuai dengan cara berjihad yang pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertakziah, bukankah takziah itu bagian daripada agama Rasul? Ya. Namun takziah dengan metoda yang kalian buat, metoda yang kalian jalankan tak sesuai, saudaraku, dengan takziah yang diajarkan, dipraktekkan dan diamalkan oleh Nabi SAW ketika beliau hidup dan para sahabat. Hati-hati. Jangan hanya terpukau dengan kata dan nama. Saya sholat, ternyata sholatnya adalah sholat yang tidak diajarkan Nabi. Saya jihad, ternyata jihadnya jihad yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya pergi bertakziah, ternyata cara bertakziahnya tak sesuai dengan cara takziah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di titik ini semakin banyak yang tertipu dari umat Islam. Di titik ini sangat banyak umat Islam yang sulit untuk dinasihati. Untuk diberikan kepadanya pemahaman, saudaraku, bukan begitu puasa yang benar, saudaraku, begini yang benar. Bukan begitu sholat yang benar, saudaraku, begini yang benar. Bukan begitu haji yang benar, saudaraku, ini yang benar. Kata mereka, kalian sok benar sendiri. Padahal yang kita sampaikan kepada mereka adalah, begini loh, puasa Nabi itu begini, puasa kalian begini, kan tak sama. Bagaimana mungkin kami mengatakan, kita akan mengatakan puasa Anda benar, padahal puasa itu tak sesuai dengan puasa Nabi SAW. Kata mereka, yang penting kan puasa. Sholat Nabi yang benar itu begini, saudaraku, bukan seperti yang Anda amalkan. Mari pindah kepada cara Anda mengamalkan sholat yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, pindah kepada cara sholat yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kata mereka, yang penting kan saya sholat. Udah. Yang salah itu orang yang tidak sholat. Bahkan kalimat-kalimat seperti ini datang dari sebagian dai, na'udzubillahi min dzalik. Orang kalau sudah sholat biarkan. Yang harus difokuskan itu fokus kepada orang yang tidak sholat. Orang yang udah sholat mah biarkan aja, jangan disalah-salahkan. Sadarkah Anda, saudaraku, saya kan ada wahai dai yang berkata seperti ini. Nabi SAW mengatakan kepada orang yang sholat, hadisnya sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dan dia salat. Kata Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang dibakar oleh api neraka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan Nabi SAW bukan kepada orang yang tidak salat, namun kepada orang yang salat. Salahkah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang salat, bahkan diancam dengan neraka? Ada orang yang berwudu, namun di bahagian tumit belakangnya ada sebesar kuku ini tak terkena sentuhan air wudu. Kering dari air wudu, tak terjamah air wudu. Berarti ada kakinya yang tidak kena air wudu, sehingga dia tidak terlalu perhatian kepada ketika berwudu di kakinya, sehingga main siram saja ada bahagian kaki yang tak tersentuh air, tak basah oleh air wudu, padahal dia adalah bahagian wajib terkena air wudu. Lalu dia sholat, apa kata Nabi SAW? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit dari neraka. Maksudnya apa? Tumit yang seperti ini, kalau kalian wudu, ada bahagian daripada tumit ini tak terkena air wudu, lalu kalian sholat, tetap neraka. Apa yang akan mereka katakan kepada Rasulullah SAW? Kita saja mengatakan Anda sudah sholat, ayo perbaiki kepada sholat yang sesuai dengan sholatnya Nabi. Kata mereka, kamu ekstrim. Kamu beragamanya berlebihan. Kamu kayak kamu sendiri aja yang benar, yang lain pada salah. Subhanallah. Apa yang sebenarnya terjadi berbeda dengan apa yang mereka akhirnya prasangkakan. Ahlu sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dia pertama ingin mengamalkan sunnah itu, dan yang kedua ingin mengajak saudaranya, saudarinya, kaum muslimin dan muslimat untuk ikut mengamalkan sunnah tersebut.
Sehingga apa? Sehingga ketika melihat saudara-saudarinya ada yang amalan tak sesuai dengan sunnah Nabi, diingatkan, wahai saudaraku, tak begitu. Begini yang benar. Salah dalam cara pengamalan itu, begini yang benar. Kita ambil satu contoh dalam puasa misalnya. Kita ambil satu contoh dalam puasa. Sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat kita tak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Yaitu tentang waktu mulai menahan diri dari makan dan minum. Yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Yang ada dalam sunnah Nabi SAW bahwa waktu memulai menahan diri dari makan dan minum, itu adalah waktu masuknya sholat subuh, waktu masuknya fajar. Fajar untuk waktu sholat subuh. Kalau di kita sekarang kumandang azan sholat subuh, itulah waktu masuknya sholat subuh. Itulah waktu untuk kewajiban tidak lagi makan dan tidak lagi minum. Itu yang ada dalam sunnah Nabi SAW. Nah, sekarang di tengah masyarakat kita muslimin dan muslimat itu diundurkan atau dimajukan. Bukan diundur, dimaju berarti. Dimajukan barang 5 menit, 8 menit gitu. 10 menit kadang. Mereka sebut dengan istilah imsak. Dan biasanya ditandai dengan bunyi sirine di masjid-masjid atau di radio-radio. Sehingga dengan bunyi sirine itu kaum muslimin merasa waktu imsak sudah masuk, gak boleh lagi makan, gak boleh lagi minum. Padahal masih ada 5 menit, 10 menit jelang azan dan masuknya waktu subuh. Kita katakan, salah itu saudaraku. Bukan begitu waktu imsak, masih boleh makan dan minum. Lalu terjadilah apa yang terjadi dari yang tadi kita katakan, bahwa sebagian kaum muslimin merasa nasihat kita tersebut tak sesuai dengan mereka. Seolah-olah mereka berkata, biarkan kami mengamalkan seperti yang kami amalkan. Udah, jangan nasihat-nasihati lagi kami. Seolah-olah begitu. Ini yang kami dapatkan dari ayah-ayah kami. Ini yang kami dapatkan dari kakek-kakek kami. Ini yang kami dapatkan dari tetua-tetua kampung kami. Ini yang kami dapatkan dari kecil-kecil lagi. Maka biarkan kami melakukan apa yang telah kami lakukan. Jangan dirubah-rubah lagi. Seolah-olah seperti itu kaum muslimin berkata kepada kita. Padahal tidak seperti itu. Harusnya ketika kita ingin sholat, sholatlah meniru sholatnya Rasul. Ketika kita akan puasa, puasalah meniru puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan bertakziah, tirulah cara takziahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan melakukan yang namanya jihad, harus mengikuti pola jihad yang diajarkan Rasul. Itu yang benar. Kenapa? Karena yang namanya salat, yang namanya zakat, yang namanya puasa, yang namanya jihad dari Rasul, umat mendapatkannya. Ada apa sekarang boleh orang melakukan jihad yang bukan jihadnya Rasul? Puasa yang bukan puasanya Rasul, sholat yang bukan sholatnya Rasul. Ada apa? Nah, di awal pertemuan ini saya ingin mengajak saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita fahami bahwa ketika kita melakukan ibadah, ternyata ibadah kita tersebut, cara melakukannya tidak sesuai dengan cara ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam poin ibadah tersebut tak sesuai, melenceng, beda dengan tuntunan dan teladan dan pedoman, maka ketika itu kita sedang tidak meneladani Rasulullah SAW. Ketika itu kita tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Kenapa? Oh, jelas kok berbeda. Terus mau gimana? Mau tetap bisa katakan sama? Padahal berbeda.
Disinilah dilema besar terjadi di tengah umat Islam. Dan ini makin diperkeruh, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, diperkeruh oleh sebahagian yang mengatakan boleh-boleh saja, yang penting niatnya benar. Tak masalah kalau beda kaifiat dengan kaifiat yang diajarkan Nabi, yang penting niatnya benar. Sungguh ini kalimat yang tidak benar. Yang penting niatnya benar. Kalau amal apa saja diamalkan terserah kita, yang penting niatnya benar. Untuk apa Rasul diutus? Untuk apa Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengajarkan salat kepada para sahabat dan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Khudhu anni manasikakum, pelajari dari saya, ambil dari saya tata cara manasik kalian. Untuk apa semua itu? Kalau asal niatnya baik berarti benar, tidak ada artinya Nabi Muhammad SAW diturunkan di permukaan bumi. Berarti kita sah-sah saja melakukan kaifiat terserah kita, yang penting benar niatnya. Titik ini yang sering menjadikan perdebatan di tengah sebagian kaum muslimin yang tidak terima amalan mereka dikritisi karena tak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Timbullah beraneka ragam reaksi, mulai dari menganggap dai tersebut dai yang sok benar. Orang yang mengajak kepada sunnah Nabi dianggap, dituding sebagai orang yang maunya menang sendiri, atau juru kunci pintu surga misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Atau yang lainnya. Dan yang terjadi sebenarnya, saudaraku, saudariku, fahamilah, yang terjadi sebenarnya dai-dai ahlu sunnah ingin umat Islam ini benar-benar beramal seperti Rasul mereka. Ingin mengamalkan agama sesuai dengan yang diamalkan Rasul mereka. Ingin berkaifiyat, retorika, cara beribadah sama dengan cara beribadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Seluruh makna ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul masuk ke sana. Jadi orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Berarti apa yang datang dari Rasul lakukan seperti itu, jangan lari-lari. Istilah kita orang Jakarta, jangan mencela-mencela. Seperti apa yang diajarkan, ya wes seperti itu aja. Kenapa harus lari-lari? Wah, saya maunya begini. Saya maunya begini, saya maunya begini. Enggak. Beragama itu mengikuti apa yang Allah mau, bukan mengerjakan apa yang kita mau. Camkan ini baik sebagai kaidah penting. Beragama adalah melakukan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Apa yang kita mau belum tentu ibadah, walau beraroma-aroma ibadah, mirip-mirip ibadah. Sementara apa yang Allah mau pasti ibadah. Maka ketahuilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau Anda diarahkan oleh seorang dai ke jalan yang Rasulullah SAW tempuh, maka dia sedang mengajak Anda untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagimu. Salahkah dia? Kalau seorang dai mengajak Anda untuk meninggalkan cara beramal yang salah kepada cara beramal yang benar, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu artinya mereka ingin membenahi amalan Anda dari salah menuju benar.
Yang terjadi adalah mereka ingin membenar-benarkan. Tapi iblis dan bala tentaranya datang dan mengatakan mereka ingin menyalah-nyalahkan. Kalimat yang berbeda loh. Yang ada adalah ingin membenar-benarkan. Ini salah, benarnya begini. Tinggalkan yang salah, pindah kepada yang benar. Ini salah, yang benarnya begini. Ayo kita sama-sama lakukan yang benar. Apa namanya itu? Membenar-benarkan supaya ini jadi benar, ini jadi benar, ini jadi benar, ini jadi benar. Itu namanya membenar-benarkan. Tapi syaitan datang kepada sebagian kaum muslimin, kalau ustaz itu nyalah-nyalahin aja. Kalau udah kajian sama dia, semua kerjaan kita salah dibuatnya. Kalau salah mau gimana coba? Kalau salah mau gimana? Belum lama ini, kita pulang safar dari sebuah negeri yang zikir di masjidnya sebelum azan sekitar 15 menit sudah dimulai. Setelah azan tetap zikir keras-keras sampai qomat. Setelah qomat mereka sholat subuh sekitar 5 menit. Setelah itu zikir lagi 15 menit. Keras-keras. Lebih panjang zikirnya dibanding sholatnya. 15 menit sebelum azan, antara azan dan iqamat tetap zikir besar-besar, keras-keras. Kemudian sholat fardu subuh 5 menit. Setelah itu zikir lagi berjamaah 15 menit. Baru saja beberapa hari yang lalu. Mungkin di Jakarta ini nggak ada, mungkin nggak ada. Sehingga kayaknya lebih utama zikir gitu daripada sholat. Kalau kita kembali kepada Nabi SAW dan pengamalan Nabi SAW, orang berzikir masing-masing. Bukan 15 menit bahkan, puluhan menit sebelum waktu berkumandang, para sahabat sudah di masjid. Dan mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, beristighfar masing-masing tanpa menghebohkan suara, membesarkan suara sehingga mengganggu yang lain. Sampai kemudian Bilal azan, lalu mereka beribadah masing-masing, sholat sunat, berzikir masing-masing, baca Quran masing-masing. Dan Nabi melarang baca Quran kita mengganggu orang yang di samping kita yang lagi sholat. Itu baca Quran loh. Kalimat yang paling afdol di permukaan bumi, Al-Quran. Kalau dikeraskan terganggu orang yang di samping kita sholat, dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tunggu Nabi. Terserah Nabi kapan mau datang sholat. Sebagai pemimpin, Nabi yang menentukan kapan sholat didirikan. Dan ini kesalahan yang juga terjadi di zaman kita sekarang. Qomat kita ditentukan oleh jam dinding. Betul tidak? Kita udah perhatikan sekarang ini. Qomat banyak masjid kaum muslimin yang menentukan jam qomat itu, yang menentukan waktu qomat itu jam. Disetel oleh pengurus masjid, DKM masjid. Habis azan, 10 menit toh. Dah, begitu 10 menit, ting 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 ting. Dah. Langsung muazzinnya maju. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak siapa imamnya, tak ada tanda. Kadang-kadang imamnya belum datang, akhirnya tunjuk-tunjukan, Pak maju, Pak. Betul tidak? Saya mengatakan dari mimbar ini, dari podium ini enggak sesuai dengan sunnah. Namun beredar di tengah kaum muslimin sedemikian dahsyatnya. Dan saking banyaknya terjadi, banyak orang yang merasa biasa-biasa aja. Enggak biasa. Sesuatu yang tak sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi, tak biasa itu.
Karena para ulama mengatakan satu sunnah Nabi ditinggalkan, itu akan menyeret sunnah berikutnya ditinggalkan. Sunnah berikutnya ditinggalkan akan menyeret sunnah berikutnya akan ditinggalkan. Syaitan tidak akan jalan di tempat, dia akan terus maraton mengajak kita untuk meninggalkan sunnah. Bila perlu dia sprint untuk mengajak kita meninggalkan sunnah. Maka kelalaian meninggalkan satu sunnah akan menyeret meninggalkan sunnah berikutnya. Kelalaian kepada sunnah yang kedua, kepada sunnah yang ketiga, terus sampai ribuan sunnah ditinggalkan. Oleh karena itu, saya mengajak saudaraku-saudariku, terutama saudara-saudaraku yang berkompeten di dalam kepengurusan masjid DKM. Ayolah, biarkan yang menentukan iqamat itu adalah sesuai dengan yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Azannya tanggung jawab muadzin. Qomatnya tanggung jawab imam. Kapan akan iqamat tergantung imam, bukan tergantung jam dinding masjid. Ada yang terdengar saudaranya, oh itu tanda baru tahu. Alhamdulillah di beberapa masjid-masjid yang kita dirikan nggak perlakukan jam itu. Ya memang ada waktu sholat gitu. Waktunya aja bukan waktu qomat. Waktu qomatnya orang-orang nggak ada. Cukup waktu jam sholatnya saja. Sehingga muadzin berpatokan kepada jam waktu, ya tugasnya muadzin jam azan, jam masuknya waktu gitu loh. Tidak ada masalah. Namun yang namanya iqamat tidak ditentukan oleh jam. Termasuk Masjid Mekah, Masjid Madinah juga demikian sampai sekarang. Yang menentukannya kok imam. Imamnya datang, masuk masjid, atau imamnya berdiri memerintahkan muadzin untuk qomat, baru muadzinnya qomat. Selagi imamnya belum datang atau belum berdiri, belum qomat muadzin itu. Terkadang Nabi SAW sengaja lambat-lambat datang di waktu antara setelah azan isya. Lambat-lambat Nabi. Sengaja. Kata Anas bin Malik, sampai sahabat-sahabat Nabi itu udah kepala mereka jatuh bangun. Ya orang ketiduran sambil duduk. Ya gimana coba? Naik lagi. Wa innahu la yusma'u ghatitu ahadihim, kata Anas bin Malik. Bahkan agak terdengar ya suara ngorok lirih. Gitu. Itu ghatit bahasa Arabnya. Kalau suara ngoroknya kencang syikhir. Kalau ghatit itu tipis. Orang yang baru masuk ke dunia tidur. Baru antara ada dan tiada gitulah. Antara ada dan tiada, kemudian ada suara keluar itu terdengar dari sebagian para sahabat. Saking Nabi benar-benar sengaja memperlambat datang beliau, masuk beliau ke dalam. Beliau ada di rumah, beliau sadar. Beliau tahu bahwa para sahabat, tapi sengaja. Selesai sholat Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartu alaihimul isya. Kalaulah tidak akan memberatkan kepada umatku, aku sebenarnya ingin mengakhirkan waktu iqamat sholat isya. Jadi 5 sholat fardu itu yang paling afdol di awal waktu. Namun satu saja yang isya itu afdolnya diundur-undur, yaitu sholat isya. 4-nya di awal waktu paling afdol. Namun yang isya ini diundur makin afdol. Oleh karena itu kadang-kadang kan kita kajian maghrib, setelah itu azan, setelah itu kita lanjutkan kajian sampai 45 menit 1 jam setelahnya. Baru iqamat. Bagi kebagian kaum muslim yang tidak faham, apalah kalian ini? Lebih utama pula ngaji daripada sholat.
Aliran sesat lah betul kalian ini. Tuh. Tak tahu yang mana sunnah Nabi yang sebenarnya, yang paling afdol yang mana. Taunya hanya yang terbiasa mereka lakukan. Kurang ilmu namun berani mengkritisi. Ini yang jadi problem. Ketika orang yang tidak tahu sudah mulai seolah-olah tahu dan mulai mengatakan ini benar, ini salah. Tanpa ilmu yang jelas, hanya menggunakan kebiasaan demi kebiasaan. Yang namanya sholat itu kata mereka awal waktu paling afdol. Ada hadis Nabi SAW. Afdolus sholat fi awali waktiha. Afdolnya sholat di awal waktunya. Iya itu untuk 4 sholat, yang ini tidak. Karena setiap kaedah dalam agama Islam selalu ada pengecualian. Hampir semua kaedah dalam, hampir semua ya, tidak seluruhnya tanpa kecuali, tapi sebagian besar, mayoritas kaedah dalam agama Islam ada pengecualiannya. Dan orang-orang yang mengerti agama, semakin dia mengerti agama, semakin dia harus mengetahui, oh ini dikecualikan, ini dikecualikan, ini dikecualikan gitu. Manusia kata Allah diciptakan dari ayah dan ibu. Apakah semuanya? Tidak. Ada yang tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Ada yang pakai ayah ibunya? Nggak ada. Hawa. Jadi Nabi Adam pertama diciptakan nggak ada ayah, nggak ada ibu. Allah ciptakan manusia. Allah bisa segala-galanya. Kemudian Allah ciptakan manusia berikutnya, perempuan dari Nabi Adam. Ada laki-lakinya, wanitanya nggak ada. Dari tulang rusuk Nabi Adam. Sehingga selalu kita mengatakan istriku itulah tulang rusukku yang hilang satu, padahal nggak pernah hilang. Dan sering sekali kawan-kawan seloroh itu, kalau sudah Idul Adha, tolong carikan tulang rusukku. Allah buktikan bahwa Allah menciptakan kalian dari ayah dan ibu. Itu mayoritas. Namun ada yang berbeda. Allah buktikan bahwa Allah bisa segala-galanya. Sehingga Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan Hawa, ada laki-lakinya, itu tak ada perempuannya. Tinggal satu yang belum. Terundur dalam waktu yang sangat panjang. Sejarah panjang manusia belum ada yang keempat, yang terakhir. Sampai akhirnya ditutupi oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada ibu, nggak ada ayah. Oleh karena itu dikatakan bahwa Nabi Isa tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Dia bahagian terakhir dari proses penciptaan manusia, yang dia adalah pengecualian dari hukum umum, hukum mayoriti. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ini kaidah umum. Al-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Lelaki-lelaki buruk untuk wanita-wanita buruk. Buruk di sini bukan buruk rupa ya, buruk akhlak dan perilaku dan perangai. Sementara lelaki-lelaki baik untuk wanita-wanita baik. Ini hukum umum, berlaku seperti itu secara umum. Namun ada pengecualian demi pengecualian. Allah buktikan sendiri, Nabi Nuh istrinya masuk neraka. Nabi Lut istrinya masuk neraka. Yang mengatakan masuk neraka Allah kok dalam Al-Quran, bukan kita. Sehingga kita berhak mengatakan masuk neraka dengan nas yang ada dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Dikecualikan. Sehingga kalau Anda merasa diri Anda benar-benar solehah, benar-benar solehah, Anda benar-benar solehah, suami Anda benar-benar bejat, itu pengecualian lah itu. Namun hukum umum, kaidah umum, suami dan istri mirip-mirip. Suami dan istri apa? Mirip-mirip. Hukum itu hukum umum, kaidah umum. Jadi kalau ada ibu-ibu, sering ibu-ibu itu nanya sama saya, Ustaz, suami saya Ustaz, pemarah luar biasa, pendusta Ustaz, mabuk Ustaz. Dalam hati saya, ibu mirip-mirip kayaknya ini. Ya kaidah hukumnya begitu. Ibu gak perlu ngomong siapa ibu. Dengan mengadukan siapa suami ibu, saya sudah bisa mulai meraba-raba. Kayaknya ibu seperti itu juga. Gak jauh-jauh lah.
Cuman mungkin akhir-akhir ini agak tersentuh hidayah gitu. Kenapa? Karena tak mungkin ada seorang wanita mau nikah dengan laki pemabuk, laki-laki pemarah, laki-laki pembohong, laki-laki pendusta, kecuali wanita yang suka laki yang seperti itu, gitu loh. Paham gak sih? Karena gak mungkin lelaki yang suka di masjid, lelaki yang suka sholat, suka tahajud, banyak hafal Quran, itu cari jodoh di tempat dugem itu gak mungkin itu. Udah gak mungkin itu. Gak mungkin. Sebagaimana sebaliknya, wanita-wanita dugem gak mungkin cari suami ke masjid itu. Mesti yang dicari yang dugem-dugem kayak dia juga gitu. Kenapa? Hati cocok di situ. Ada kesamaan dalam keinginan dan kebiasaan. Wanita tatoan akan cari laki-laki tatoan. Gitu. Sementara laki yang tidak suka tato akan mencari wanita yang tak punya tato. Namun itu kaedah umum. Pengecualian-pengecualian ada. Bukan tidak ada. Ya. Suaminya soleh luar biasa. Ternyata istrinya ke neraka. Sebaliknya, istrinya solehah luar biasa, suaminya bejat luar biasa. Ada contohnya siapa? Siapa? Istri Firaun. Jelas solehahnya. Rekomendasi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah At-Tahrim yang sama. Ternyata suaminya adalah Firaun, manusia paling bejat, paling laknat. Udah hampir habis waktu pengajian ini. Ini baru mukadimah loh, Pak. Baru mukadimah harus mengikuti tuntunan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal waktunya 10 menit lagi. Setelah itu tanya jawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ini yang terpenting sebenarnya. Agar umat Islam sebenarnya sadar, tahu dan mengerti duduk perkara, tidak main tuding-tuding saja, tidak main salah-salahkan saja. Kalau orang mengajak Anda melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, bukankah dia orang baik? Mengajak Anda agar menyesuaikan ibadah Anda yang sudah Anda lakukan, agar caranya, cara mengamalkannya, kaifiyat dalam bahasa Arab disesuaikan dengan kaifiyat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin juga yang diinginkan oleh ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid At-Taufik Cempaka Putih pada pagi hari yang berbahagia ini. Ingin bagaimana sih puasa Rasul SAW, berpuasa sesuai dengan tuntunan. Namun kebablasan dalam mukadimah. Baik, kita akan sampaikan berpuasa sesuai dengan tuntunan ringkas saja ya. Karena saya rasa ibu-ibu Majelis Taklim kalau kayak begini modelnya, insya Allah udah tahu lah. Udah baca buku lah itu. Cuman nggak tahu saya kenapa judul ini diangkat-angkat lagi gitu. Mungkin berhubungan dengan dekat-dekat Ramadan kali ya. Sehingga disuka diulang gitu. Lancarnya kajian karena sering diulang gitu. Orang Padang bilang gini, pasal jalan karena ditampuh, lancar kaji karena diulang. Jadi jalan itu sudah biasa, sudah ada rule-nya itu gara-gara sering ditempuh. Jadi udah sering diinjak-injak kaki orang sehingga terbentuklah jalan gitu. Lancarnya kaji, lancarnya materi itu karena rajin diulang-ulang. Jadi pengulangan itu dalam kajian itu nggak ada masalah, supaya
mengingatkan kembali yang sebenarnya sudah pernah diketahui, mengingatkan kembali, atau mungkin ada yang terlupakan lalu diingatkan kembali. Kita akan bicarakan secara ringkas saja bagaimana berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, wajib ada niat untuk puasa wajib sebelum terbitnya fajar. Wajib ada niat untuk puasa wajib sebelum terbitnya fajar. Jadi besok saya ingin berpuasa, itu wajib ada. Adapun puasa sunat, boleh ada, boleh tidak. Semisal kita pagi-pagi habis sholat subuh, belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, kemudian ada kegiatan di masjid, musyawarah dan semacamnya, kelar-kelar jam 10 pagi. Dan dari awal nggak ada niat puasa. Jam 10 nggak terasa lapar, ini perut saya, udah lanjut aja puasa. Nah, itu boleh. Namun puasa sunnah. Nabi SAW masuk rumah, bertanya kepada istrinya setelah matahari terbit, ada yang mau dimakan? Kata istrinya, nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada yang mau dimakan. Memang nggak ada sama sekali. Nabi dan istrinya sering tidak stok makanan di rumah, sering tidak nyetok makanan dan bahan baku untuk dimasak. Ketika istrinya mengatakan tidak ada makanan, maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya puasa aja sampai sore. Begitu. Itu boleh untuk puasa sunnah. Adapun puasa wajib nggak boleh. Harus dari malam itu ada niat untuk besok puasa. Kaum muslimin bertanya, lafaznya ya apa Ustaz? Kita katakan nggak ada lafaz-lafaz. Nggak ada, Nabi mengajarkan lafaz-lafaz tertentu yang lafaz itu merupakan lafaz niat. Nggak ada. Niat itu adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Itulah niat. Hati Anda berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau habis pengajian ini Anda punya niat ingin nempeleng istri, itu niat itu. Udah ada niat. Ya enggak, saya ingin dikata niatnya itu loh gitu loh. Saya udah niat Ustaz. Saya udah niat ini habis kajian ini saya mau tempeleng istri saya Ustaz. Misalnya, atau sebaliknya, habis ini saya mau ngajak istri saya makan siang gitu loh. Sudah ada niat saya untuk ngajak ke restoran apa gitu. Nama restorannya, tempat pertemuan kami pertama dulu Ustaz misalnya. Sudah ada niat saya. Kan enggak pakai lafaz-lafazan toh? Sengaja saya setelah pengajian membawa istri saya di pertemuan pertama kami dulu ketika SMA. Nggak perlu di ngomong-ngomongin itu. Sudah semua kita pergi haji nih? Masih ada yang belum pergi haji? Belum ada ya? Ada niat nggak mau pergi haji? Kapan di lafaz-lafaz no? Kapan di lafaz-lafazkan? Nggak ada kan? Sengaja saya kalau meledak tendernya untuk pergi haji bersama Ustadz Maududi menuju kota suci. Nggak ada kita niatnya toh. Lafaznya nggak ada toh. Itulah niat. Sebagaimana lelaki yang belum menikah berniat ingin menikah. Sebagaimana lelaki yang sudah berusaha membenahi rumah tangganya berniat untuk menceraikan. Dan yang lainnya. Seperti itu. Nggak ada di lafaz-lafaz. Kenapa? Karena niat itu adalah keinginan hati mau ngapain. Oleh karena itu nggak ada lafaz-lafaz tertentu. Amma kalimat nawaitu sauma ghadin an adai syahri fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, semua itu tidak ada diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Tinggalkan. Hati kita mau puasa besok, puasa Ramadan, ya udah niat itu. Itulah dia niat. Nah, berikutnya santap sahur. Disunatkan dan sangat disunatkan kita bersantap sahur, makan sahur. Oleh karena itu usahakan santap sahur. Ustadz,
Kayaknya susah Ustaz, paksakan. Nabi SAW mengatakan inna fi sahuri barakah. Sesungguhnya dalam santap sahur itu terdapat barakah. Innallaha malaikatahu la yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersantap sahur. Maka memang datang keutamaan karena memang Allah tahu bakal ada yang malas-malas makan. Baru bangun Ustaz, balas makan Ustaz. Pokoknya akali bagaimana cara tetap makan. Mungkin sedikit dipaksakan atau sedikit menunya diperbaiki. Apa sukanya? Jengkol, ya udah jengkol udah. Misalnya gitu. Atau cincang apa, dendeng atau apa gitu. Suka apa gitu. Suka apa? Ayam penyet misalnya. Ya sudah siapkan ayam penyet. Supaya apa? Supaya bernafsu makannya. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan makanan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan isi dulu perutmu sebelum kau berpuasa. Gitu. Dan santap sahur ini itu afdolnya mendekati waktu adzan. Semakin mendekati waktu adzan dia semakin afdol. Oleh karena itu adanya imsak menjauhkan kaum muslimin dari keafdolan santap sahur. Justru adanya imsakiyah membuat orang menjauhi waktu yang paling afdol. Umar radhiyallahu anhu sedang bersantap sahur bersama Rasul SAW. Sedang bersantap sahur ini. Satu hidangan bersama Rasul SAW. Ketika mengambil air minum akan mengangkatnya ke mulut, terdengar suara azan. Lihat bagaimana dekatnya santap sahur Rasul dengan azan. Rasul sudah kelar, masih dalam hidangan. Umar sedang angkat gelas radhiyallahu anhu untuk mau diminum. Seperti begini, Umar mau ngangkat gini. Azan berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Gelas sudah di tangan. Umar bertanya kepada Nabi kita tercinta, "Asyarabu ya Rasulullah, masih boleh saya minum ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar suara azan dan bejana air atau gelas air sudah ada di tangan kalian, jangan letakkan lagi sampai kalian ambil hajat kalian dari isi gelas itu. Itu kata Nabi, jangan letakkan lagi, dilarang untuk diletakkan. Semisal kita sedang santap sahur, pegang itu, Allahu Akbar, minum aja bismillah. Itu ambil, kamu habiskan. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak, kalau kosong gelasnya boleh nambah, Syekh? Enggak boleh kan? Iya benar. Misalnya kan gelas masih di tangan nih. Minum gelasnya kekecilan. Belum selesai. Ditanyakan, boleh nambah enggak, Syekh? Jawaban beliau saya dengar langsung, enggak boleh. Cukup apa yang ada di dalam gelas. Karena Nabi SAW mengatakan wal ina'u fi yadih, bejana air sedang di tangannya sampai diambil hajatnya dari apa yang ada di dalam bejana itu. Di dalam bejana itu. Berarti nambah dari bejana lain enggak boleh. Oke? Di sini pahamlah kita tidak ada yang namanya imsakiyah Ramadan. Azan saja berkumandang masih boleh minum. Azan saja berkumandang kata Nabi jangan letakkan lagi sampai dia minum. Mana imsakiyah itu? Maka termasuk imsakiyah adalah bahagian daripada hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika azan subuh berkumandang atau masuknya waktu sholat subuh, masuk waktu sholat subuh itu adalah fajar. Fajar yang kedua, fajar shadiq. Fajar ada dua, fajar kadzib, dia datang kemudian menghilang, kemudian datang fajar yang kedua. Itu yang dia baru disebut dengan fajar as-shadiq. Dan itulah waktu sholat subuh. Ketika fajar itu nampak, oleh kita nampak, maka itu patokan yang benar. Tapi kalau tak nampak, maka suara muadzin. Suara muadzin. Kalau kita tidak nampak fajar. Tapi kalau nampak fajar, bukan fajar hidayat ya, fajar yang di ufuk,
Kalau nampak fajar itulah patokan yang benar. Kalau nampak fajar berarti udah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas mana yang hitam, mana yang putih daripada waktu fajar. Putih adalah fajar, hitam adalah malam. Nampak tuh dia putih di bagian timur langit. Itu dia hitam. Gelap malam yang akan menghilang. Berarti fajar udah datang. Gak boleh lagi makan, gak boleh minum. Walau suara azan tak terdengar. Begitu juga ketika akan berbuka puasa maghrib. Waktunya adalah tenggelamnya matahari. Waktu berbuka puasa bukanlah azan maghrib. Tapi waktu yang benar secara takaran syariat adalah tenggelamnya matahari. Kalau sudah nampak tenggelam matahari, walau belum kumandang azan, makanlah, minumlah. Apakah bisa? Bisa. Apakah pernah terjadi? Saya sendiri mengalaminya. Saya berada di pinggir pantai, di arah barat, berarti nampak dong matahari tenggelam. Begitu matahari sudah tidak nampak lagi tenggelam, kan nampak tuh, piringan matahari merah tuh, sunset, hilang merahnya, saya berbuka puasa. Ditegur orang, Ustaz, belum azan. Dalam hati saya perasaan saya yang Ustaz, bukan dia. Ustaz nih. Gitulah semangat orang kayak gitu loh. Orang benar disalah-salah, no. Bukankah Nabi SAW mengatakan ketika berpuasa bahwa Nabi SAW, Allah Taala mengatakan ilal lail hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian lanjutlah berpuasa sampai malam. Dan malam dimulai dari tenggelamnya matahari. Apabila piringan matahari tenggelam nampak oleh kita, baik kita berada di padang pasir datar, atau kita berada di pinggir pantai, sehingga nampak tenggelamnya. Ini piringan matahari itu kayak begini, nampak tenggelamnya, udah betul-betul tenggelam, udah. Walaupun orang belum azan, belum terdengar azan, makan udah. Karena itulah waktu berbuka puasa. Dan ketika itu ada sekitar 35 sampai 40 detik antara saya berbuka puasa sampai azan berkumandang. Di masjid di dekat kami sedang duduk-duduk menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Disinilah nikmatnya punya ilmu. Coba lihat gak punya ilmu, disuruh berhenti cepat, disuruh mulainya agak lambat. Ya kan? Karena barokahnya sahur semakin akhir, barokahnya buka puasa semakin cepat. Begitu kata Nabi kita tercinta SAW. Semakin dipercepat berbuka puasa itu semakin afdol. Diundur-undur malah gak bagus. Dan ada kaum beragama di dunia ini yang bukan Islam, kebiasaan mereka mengakhirkan berbuka puasa sampai bintang-bintang pada kelihatan. Itu biasanya bintang-bintang pada kelihatan itu sedikit melewati waktu Isya. Mulai nampak bintang. Nah, baru mereka berbuka puasa. Nah. Ada hal yang penting yang ketinggalan, yaitu bagaimana Nabi mengajarkan kita mengetahui masuknya Ramadan. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita apa takarannya yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mengetahui Ramadan sudah masuk atau Ramadan sudah berlalu, sudah pergi. Itu ada hadisnya. Hadisnya adalah apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah. Kalau kalian melihat hilal, maka berfitrilah. Apabila tak nampak oleh kalian hilal, maka genapkan bilangan bulan menjadi 30. Di sini, hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dan sunan-sunan lainnya.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita sunnah yang benar tentang bagaimana menentukan masuknya Ramadan. Dan alhamdulillah bahwa Menteri Agama, Kementerian Agama kita di Indonesia ini masih memakai yang seperti itu. Bahwa penentuan Ramadan dilihat dari ru'yat hilal. Ditentukan dengan ru'yat hilal. Tim ru'yat hilal ditebar, dan masing-masing mereka adalah orang-orang yang memang bertugas untuk melihat hilal masuk apa tidak, nampak apa tidak. Nampak berarti besok Ramadan. Tak nampak berarti bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Jadi mereka melihatnya di tanggal 29 Sya'ban, tenggelamnya matahari tanggal 29 Sya'ban. Dan begitu yang dilakukan Nabi SAW, dan begitu yang digarisbawahi oleh para ulama setelahnya, setelah Nabi SAW sampai setelahnya sampai zaman kita. Namun di zaman kita sekarang sudah ada sebagian orang yang tidak mau sistem ru'yat hilal. Tidak mau. Mereka pakai sistem lain, pakai teori lain untuk menentukan masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan. Saya mengatakan, akhi, kembalikan kepada sunnah Rasul. Kembalikan kepada sunnah Rasul. Rasul ru'yat hilal. Ada ilmu yang lebih canggih sendirilah. Yang penting bagi saya sunnah Rasul. Tapi ini lebih akurat. Ya akhi, itu permainan. Permainan logika Anda ini lebih canggih, ini lebih akurat. Yang benar itu jangan dipermainkan logika. Kalau sudah bertemu Rasul melakukan ini, Rasul mengajarkan seperti ini, Rasul mengamal, ikuti Rasul itu. Non logika. Logikanya adalah yang dilakukan Rasul itu yang terbenar, tinggal ikuti aja. Itu logika yang benar. Seolah-olah mereka ingin mengatakan Rasul melakukan itu karena dulu nggak ada alatnya. Sekarang udah ada alatnya, kita bisa menentukan. Tidak ya, nggak begitu. Cara memahaminya nggak seperti itu. Itu yang Rasul lakukan karena Allah yang ajarkan. Apakah ilmu Anda, alat Anda mengalahkan ilmu Allah? Coba jawab. Begitu cara beragama yang benar. Apa yang diamalkan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul SAW, Allah yang ajarkan, Allah yang perintahkan, Allah yang nyuruh seperti itu. Jadi alat apapun, secanggih apapun, teori apapun, yang kata orang sehebat apapun, nggak mungkin mengalahkan ilmunya Allah. Maka saya mengajak saudaraku, saudariku, saya tidak mau sebut nama, nanti masalah lagi, yang tetap tidak mau ikut ru'yat hilal ala Islam, ala sunnah yang sekarang ini diamalkan oleh Departemen Agama di bawah Kementerian Agama, di bawah Bapak Menteri Agama. Ya. Cara menentukan Ramadan kita di Indonesia ini sudah benar. Ru'yat hilal. Dan itu yang ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya heran begitu menyaksikan acara live di acara gedung Departemen Agama, lalu kemudian setelah Menteri Agama menyatakan bahwa hilal tidak nampak, tim-tim ru'yat hilal tak satu pun yang menyatakan telah melihat hilal, maka kami putuskan bahwa besok adalah 30 Sya'ban, Ramadan insyaallah lusa. Langsung ada kami wakil dari titik minta izin kepada Menteri Agama, besok kami puasa. Subhanallah. Emang minta izin puasa itu ke Menteri Agama, Bang? Saya nyaksikan langsung, saya geleng-geleng kepala, subhanallah. Ya. Ayolah. Jangan sampai ilmu kita, sains kita, perhitungan yang kita anggap itu lebih matang, itu mengalahkan ketaatan kita kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat bagaimana perhitungan kamu, bagaimana hisab kamu, bagaimana alat kamu, bagaimana kecanggihan sains dan teknologi. Enggak, itu yang ditanya oleh Allah. Bagaimana kamu ngikut Rasul.
Dan ini yang selalu kita membuat kita heboh kan. Terutama hebohnya di Idul Fitri. Masuk Ramadan nggak terlalu heboh memang. Tapi udah Idul Fitri heboh. Kenapa? Kita masih puasa, orang takbiran. Sampai suatu saat kita diundang untuk khutbah Idul Fitri, nggak bisa. Kenapa? Mereka khutbah kita masih puasa. Dan nggak mungkin kan orang berpuasa khutbah nggak mungkin kan? Maka tidak mau. Kita katakan maaf Pak, saya nggak bisa khutbah karena antum sudah Idul Fitri, saya belum. Dan tidak benar konsekuensinya orang sedang berpuasa, masih puasa Ramadan, dia khutbah Idul Fitri, itu konsekuensi yang tidak benar. Ya mungkin saya bisa kamuflase saya sih. Pura-pura aja gitu. Ikut Idul Fitri sama mereka khutbah Jumat, khutbah Jumat apa? Khutbah Id, setelah itu pulang lanjutkan puasa. Tapi itu kan tidak benar. Idnya Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak lagi berpuasa. Memang manusia tidak tahu, tapi Allah melihat. Nah, maka yang benar adalah ru'yat hilal. Dan sistem seperti masih ada dipertahankan di negeri kita, ya. Wallahu a'lam, itu yang benar. Kemudian berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Itu secara sah tidak sahnya puasa. Menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, ya kan? Dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, itu hanya sekedar sah atau tidak sahnya puasa. Namun puasa yang sebenarnya tidak itu. Puasa yang sebenarnya adalah ketika engkau haus dan lapar itu, jadikan sarana untuk meninggalkan maksiat. Itu dia puasa yang sebenarnya. Puasa yang sebenar-benar puasa adalah keadaan kita yang sedang lapar, keadaan kita yang sedang haus, membuat kita tak mau mengikuti ajakan mata berbuat maksiat, ajakan telinga berbuat maksiat, ajakan lisan berbuat maksiat, ajakan tangan berbuat maksiat, ajakan kaki untuk berbuat maksiat. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita lagi haus dan lapar, itu saatnya nafsu kita berkurang. Ditamengi oleh rasa lapar, ditamengi oleh rasa haus. Sehingga ketika nafsu kita sedang lemah, tertamengi, saatnya menang mengalahkan hawa nafsu. Ini dia makna puasa yang sebenarnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yang belum berhenti berdusta di saat berpuasa, yang belum berhenti beramal-amal maksiat di saat dia berpuasa, Allah gak peduli ketika dia tinggalkan makanan dan minumannya. Kenapa? Dia gak ngerti puasa itu apa. Dia kira puasa itu hanya tidak makan, hanya tidak minum, tidak hubungan badan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Hanya itu yang dia pahami dari puasa. Ini puasanya orang awam. Ini puasa orang yang tidak mengerti agama. Puasa orang yang tidak awam dan mengerti agama, keadaan saya yang sedang lapar, sedang haus, membuat nafsu saya berkurang, sehingga saya akan kalahkan dia, agar dia tidak mengajak saya berbuat maksiat melalui mata, melalui telinga, melalui lisan, melalui kaki, melalui tangan, melalui hidung, melalui kulit, melalui pikiran dan hati. Kalau tidak begini kita puasa, maka tinggal haus dan lapar aja nikmati. Yang lain nggak dapat. Nabi SAW mengatakan rubba sha'imin laysa lahu min shiyami illa al-ju'ul atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya selain hanya dapat lapar dan dapat haus. Kenapa? Pahalanya habis. Kenapa pahala habis? Digerogoti oleh maksiatnya yang tetap dia lakukan ketika dia berpuasa. Maka orang yang berpuasa harus mempuasakan matanya dari yang haram, harus mempuasakan lisannya dan bibirnya dari yang haram, harus mempuasakan telinganya dan pendengarannya dari yang haram, harus mempuasakan tangannya dari yang haram, harus mempuasakan kakinya dari yang haram, harus mempuasakan kulitnya dari menyentuh yang haram,
harus mempuasakan hidungnya dari menghirup yang haram, harus mempuasakan fikiran dan hatinya dari memikirkan sesuatu yang haram atau melakukan aksi di hati yang haram seperti hasad, seperti dengki, seperti suudzon, seperti dan yang lainnya, seperti sombong, ujub dan yang lainnya. Harus dijauhi, dikikis. Itu baru namanya puasa. Orang yang hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi berbuat maksiat tetap, tidak makan, tidak minum, tapi tidak meninggalkan maksiat, sama dengan orang yang sholat gak pakai khusyuk. Sama dengan orang yang sholat gak pakai khusyuk. Allahu Akbar. Aduh, tadi jualan beli berapa ya? Siapa-siapa aja yang belanja tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Imam, Allahu Akbar. Rukuk pula dia. Ketika rukuk tadi, ada satu pelanggan, berapa saya balikkan uangnya tadi? Itu dia sholat, tapi sholatnya badan doang, hatinya kemana-mana. Kalau masih di pasar masih lumayan, Pak. Yang rumit kan itu gitu. Allahu Akbar. Wah, film tadi mantap banget. Jago sekali. Jagoannya itu luar biasa hebat. Dan bisa yang lebih parah daripada itu. Sholat seperti ini gak akan ada pahalanya. Kenapa? Gak khusyuk, gak ada ruh sholat. Memang sholat itu tetap ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, tapi gak ada artinya. Kenapa? Gak ada ruh sholat. Sama dengan Ramadan, puasa. Ruhnya Ramadan adalah meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Setelah selesai menjaga seharian, tidak makan, tidak minum, itu hanya tidak makan, tidak minum itu gampang loh, Pak. Yang sulit itu yang tadi. Ruhnya puasa itu yang sulit. Sehingga betapa banyaknya orang pelaku maksiat tetap berpuasa, tapi roh puasa dia nggak dapat. Kenapa? Sambil puasa, ya sambil maksiat juga. Sambil puasa tetap rekaman, maksiat, buka aurat. Sambil puasa tetap nyanyi-nyanyi, tetap manggung. Karena puasa itu kesempatan kita mengalahkan hawa nafsu untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Hawa nafsu sedang lemah. Nah, begitu datang waktu kita jaga terus, dan itu yang paling berat, menjaga mata, mempuasakan telinga, itu yang paling berat sebenarnya. Bukan makan haus dan lapar. Lapar itu gampang. Bahkan sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah sengaja melaparkan diri 2 kali dalam sepekan, sekali dalam sepekan, 5 kali dalam sebulan. Sengaja dia melaparkan diri karena dia sudah tahu ini rumus sehat. Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia dapat rumus sehat itu, laparkan diri 10 jam atau sampai 15 jam, tak makan apa-apa, 3 kali, 4 kali atau 5 kali dalam sebulan, Anda akan sehat. Sehingga dia laparkan dirinya, tak makan, tak minum. Padahal dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Itu ada. Menunjukkan bahwa sekedar tidak makan dan tidak minum, orang kafir pun bisa. Tapi meninggalkan maksiat gak bisa. Hanya orang-orang yang beriman. Maka jaga terus mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita, pikiran kita, dan hati kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena itu puasa mendatangkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Kenapa? Kalian menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga hidung, menjaga kaki dan tangan, menjaga segala-galanya untuk tidak berbuat maksiat. Mudah-mudahan dengan itu kalian mencapai takwa. Namun tidak mungkin mencapai takwa orang yang lapar, haus, iya, tapi tetap aja berdusta, tetap aja melihat aurat wanita atau lawan jenis lainnya. Maka ini tidak mencapai ketakwaan. Setelah datang waktu berbuka puasa, sudah kita katakan tadi, kalau memang melihat matahari tenggelam, fisik matahari, piringan matahari hilang,
maka sudah waktunya berbuka puasa. Walau belum terdengar suara adzan, silakan. Tapi kalau memang tidak terdengar suara, tidak terlihat karena tertutup adalah, maka patokannya adalah suara adzan. Nah, kemudian ketika bersantap buka puasa itu bukan balas dendam. Itu bukan aksi balas dendam. Sehingga semuanya diembat. Yang penting perutnya kenyang, yang penting perutnya padat gitu. Sehingga benar-benar subhanallah, saya melihat Pak ya, memperhatikan, semoga tidak salah perhatian saya. Ibu-ibu ini kalau Ramadan pengeluarannya lebih besar daripada sebelum Ramadan. Harusnya kan enggak, kita kan lagi puasa. Kenapa pengeluarannya lebih besar Ramadan dibanding luar Ramadan coba? Kenapa? Karena ada aksi balas dendam itu tadi. Ya kebulinya, ya kolaknya, ya es cendolnya, ya goreng-gorengannya, ya gado-gadonya, lengkap. Seolah mau dimakan, diembat tuh semua itu. Padahal ketika dimakan hanya dapat sedikit aja udah kenyang. Normali aja lah hidup itu. Normal aja. Apa biasa kita makan malam, ya itu aja. Apa biasa kita makan ya enggak perlu harus special edition kalau sudah Ramadan itu. Enggak perlu, Pak. Kecuali tadi Anda enggak bisa makan sahur kalau enggak ada makanan spesial untuk menggugah selera, bolehlah itu. Karena ada sesuatu pemunduran untuk dimajukan, gitu loh maksudnya. Kalau enggak ya normal aja. Rasul enggak menspesialkan tuh makanan-makanan hidangan spesial kalau sudah Ramadan berbuka, enggak. Sudahlah, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan aneh itu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dari asar tuh sampai setengah jam menjelang maghrib tuh jalan tuh. Ngapain? Nyari makanan. Kan itu budaya kita umat Islam di Indonesia yang banyak ini. Apa namanya itu jalan sore-sore itu? Oh, ngabuburit. Udah pokoknya habis asar itu waktu yang paling indah di bulan Ramadan gitu. Subhanallah. Apa paling indah? Muter-muter nyari makanan. Nyari pasar ini, pasar itu, masjid ini, banyak masjid halaman-halamannya pada dibuatkan pasar Ramadan ya, pasar Ramadan istilah apa? Pasar apa istilah di sini? Pasar kaget Ramadan lah. Subhanallah, enggak begitu juga gitu. Normal aja. Apa yang biasa kita makan ya begitu-gitu aja, pesan makanannya, buat makanannya. Enggak perlu. Akhirnya terlihat kayak nggak terima tadi dibuat lapar oleh Allah gitu. Justru yang benar adalah kalau memang kita punya kelebihan dana, kesempatan baik berinfak untuk orang berbuka puasa. Itu yang benar. Bukan justru untuk memewahkan makanan kita, tapi untuk berbagi kepada mereka-mereka yang kurang. Atau walaupun yang bukan kurang, berbagi untuk mereka bersantap untuk makan atau santap berbuka puasa. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan yang memberikan orang lain makan untuk berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala. Pahala orang yang berbuka puasa itu dia dapat tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka ini banyak, alhamdulillah banyak terjadi ya di negeri kita ini, suatu yang benar udah. Yaitu rame-rame kita bagi-bagi makanan untuk berbuka puasa. Bahkan di masjid dekat rumah kita itu, kalau sudah berbuka puasa itu yang hadir bisa sampai 2.500 orang. Dan ada nikmat tersendiri daripada berbuka di rumah. Ya, nikmat tersendiri rame
di masjid duduk bersama gitu. Di masjid yang satunya lagi sampai 1.500 orang. Ya, itu di masjid dekat rumah saya sana di Pekanbaru. Dan ini indah sekali. Ya. Kalau kita ke Masjid Nabawi, wow, luar biasa. Bagi yang pernah Ramadan di Madinah, wah itu nggak bisa dikalahkan udah. Itu ajang internasional paling hebat dalam buka puasa Masjid Nabawi sudah. Seluruh Masjid Nabawi full makanan. Di luar Masjid Nabawi full makanan. Namun nasi nggak boleh masuk ke dalam masjid. Dalam masjid hanya ada roti, hanya kurma, dan pernak-pernik lainnya seperti hais dan yang lainnya. Minuman itu air teh, air apa gitu. Namun kalau yang di luar masjid, di halaman, sebut saja mau apa. Mau kambing ada, mau ayam bakar ada, mau apa. Betul, kalau di luar nasi. Maka pencinta-pencinta nasi itu pasti duduknya di luar itu. Sudah pencinta-pencinta nasi itu duduknya di luar halaman Masjid Nabawi itu. Iya. Di dalam itu, di luar itu ya mungkin Anda nggak tahu, mungkin di YouTube ada mungkin ya, coba lihat buka puasa di Masjid Nabawi itu. Oh itu halaman seluas itu penuh dengan makanan. Berebut makanan gitu. Makan makanan-makanan spesial yang ada di toko-toko hebat atau di restoran-restoran mahal yang ada di Saudi itu di booking sama mereka untuk buka puasa orang di masjid. Wah gitu. Wah kalau seperti itu di tempat kita luar biasa. Nah, jadi yang benar itu adalah jangan kita yang dipermewah, kasih orang, bagi-bagi, berbagi di bulan Ramadan. Karena sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, ketika datang selesai buka puasa ya bias normal aja lah. Ya. Pakai air, pakai kurma, ya pakai kalau mau pakai bakwan ya bakwan lah 2, 1 gitu. Iya kan? Nah, pergi sholat dulu. Pergi sholat maghrib terutama yang laki-laki, balik lagi, nah situ baru makan. Iya kan? Jangan sudah segunung makanan harus disantap dulu. Akhirnya maghribnya di rumah sendiri, jangan. Ya. Laki-laki tetap di masjid. Laki wajib berjamaah ke masjid. Setelah selesai sholat maghrib pulang makan. Ya makan ala kadarnya kita. Kebiasaan kita makan gimana ya, begitu-begitu aja. Nggak perlu juga harus tiap hari harus istimewa gitu. Ya kan? Kemudian baru kita pergi ke masjid lagi sholat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah afdolnya, salat tarawih itu afdolnya sendiri apa berjamaah? Ya. Jawaban yang benar adalah afdolnya berjamaah, bukan sendiri. Namun boleh sendiri-sendiri. Boleh sendiri-sendiri, namun afdolnya berjamaah. Bilangannya berapa? Bilangannya khilaf di kalangan para ulama. Khilaf panjang di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tak boleh lebih dari 11. Sebagian mengatakan bebas. Ini khilaf panjang dalam masail dan dalam hal ini tidak boleh saling menyalahkan. Karena masing-masing pendapat punya argumentasi masing-masing. Dan argumentasinya datang dari sunnah Nabi juga. Ya. Maka yang melakukan hanya 11, lakukan 11 dan jangan salahkan yang melebihkan daripada 11. Dan yang melakukan di atas 11, lakukanlah. Dan jangan salahkan orang yang melakukan hanya 11 saja. Namun hanya saya pesan satu. Kepada saudaraku-saudariku yang melakukannya di atas 11. Biasanya berapa itu biasanya di negeri ini? 23 ya? Iya, kalau seandainya Anda melakukan 23, saya berpesan cuma satu. Yaitu, jangan selesainya sama pula dengan selesai 11. Itu aja pesan saya sih. Sehingga akhirnya apa? Kayaknya sholat itu yang penting jumlah rakaat gitu. Sehingga yang sholatnya 23 itu selesainya bersamaan pula dengan orang yang 11 gitu loh. Harusnya kan ini 11, ini 23. Ya 2 kali lipat dong.
Kalau yang 11 rakaat itu sholatnya 20 menit, harusnya yang 23 rakaat sholatnya 40 menit. Itu yang 20 menit pun ayatnya masih idza zulzilat itu. Yang 20 menit itu idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ayatnya cuma itu. Nah, sekarang Anda sholat 23. Yang sholat 11 idza zulzilatil ardu zilzalaha 20 menit. Anda 23 rakaat tetap 20 menit juga, itu bacanya apa? Panjangnya ruku dan sujudnya berapa? Akhirnya umat Islam ini terpacu kepada angka, yang penting angkanya sekian. Beredarlah, saya tidak pernah menyaksikan langsung, tapi di media-media sosial beredarlah orang yang sholat tarawihnya 23 rakaat, namun kelar 11 menit. Ya Ramadan malam tu Ramadan malam ya ini orang boleh yang saya ini suratan lagi suratan lagi dalam malam wala dallin bismillahirrahmanirrahim Allah sama Allahu akbar ya Allahu liman hamidah Allahu akbar. Apa ini? Sampai makmumnya pun enggak bisa ngikuti imamnya. Imam sudah i'tidal, makmum baru ruku. Itu batal salat. Makmum yang ketinggalan imam, batal sholat makmumnya. Namun kemudian diwawancarai, ini sudah kebiasaan kita dari sekian puluh tahun yang lalu. Yang salah tetap salah walau ratusan tahun. Yang salah tetap salah walau ratusan abad. Jangan dipelihara kesalahan saudaraku. Jangan dipelihara kesalahan saudariku. Salat itu adalah khusyuk, tenang. Lau khasha'at adalah sakanat jawarihu, kata Umar. Kalau ini orang ini khusyuk salatnya, akan tenang anggota badannya ketika salat. Maka nasihat saya kepada saudara-saudariku yang salatnya luar biasa, apa namanya itu, yang seperti itu kencangnya, udahlah, jangan ngebut seperti itu. Ya. Dalam masalah salat disuruh tenang, disuruh tumakninah, disuruh makmum harus benar-benar ikut imam, jangan ketinggalan. Baca normal saja. Walaupun zalzalah ayatnya, ya zalzalah yang normal lah. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Seperti itu. Jangan dikebutkan gitu. Kalau orang minta kepada kita, ngomongnya ngebut kayak gitu, gimana kita coba? Ada orang minta duit sama kita atau minta pekerjaan. Pak, saya minta pekerjaan, minta pekerjaan, gitu Pak. Ini orang ini mau kita kasih kerjaan, nanti kita tonjok nih orang kayak gini. Coba mikir gitu. Sujud itu kan minta ampunan Allah tuh. Ngomongnya kenceng-kenceng tuh. Menyembah ampuni saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana ini sebelum ini coba? Kan enaknya kalau minta sama seorang itu kan, Pak, saya menghadap ke Bapak ini, ya sebenarnya saya mikir-mikir lama loh Pak. Tapi saya maju mundur, tapi rasanya hanya Bapak yang bisa tempat saya. Kan begitu orang ngomong minta kan gitu kan, pelan-pelan, khusyuk itu. Jadi kalau minta ampun, ngebut-ngebut gitu kepada Allah. Kadang-kadang akhirnya apa? Kita gak beradab kepada Allah. Allah kita perlakukan jauh lebih rendah daripada kita memperlakukan manusia. Kita minta kepada manusia penuh akhlak, penuh lemah lembut, penuh ikhtiar, penuh adab, penuh sopan santun, penuh pakaian rapi. Namun kalau sudah sama Allah, asal-asalan gitu. Jadi mau 11, mau 12, jangan sampai saling menyalahkan. Ya, mau lebih daripada 11, mau 23. Bahkan kalau di 10 terakhir Ramadan itu di Haramain itu 33 rakaat malah. 20 setelah Isya, istirahat, dilanjutkan nanti lagi 13 rakaat. 33 bukan hanya 23 malah. Ya. Maka pesan saya hanya satu, yaitu tetaplah khusyuk, dan yang melakukan 23 rakaat hendaknya selesainya 2 kali lipat waktunya yang salat 11 rakaat.
Karena itu yang normalnya sholat. Ya, kalau bisa lebih lama daripada itu yang diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan secara beberapa hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Semoga bermanfaat. Waktu yang untuk bertanya jawab kita hanya batasi lebih kurang 10-15 menit insyaallah taala. Sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Di sekolah tempat anak belajar, wali murid diundang. Mereka mengatakan acaranya adalah silaturahmi, berkumpul, mempererat hubungan antara wali murid dan guru sekaligus menyambut, acara ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah boleh menghadirinya Ustaz? Saya mau bertanya kepada saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis ini. Siapa orang yang paling hebat, yang paling sempurna dalam menyambut Ramadan? Siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cocok enggak? Sesuai enggak ilmunya dengan ilmu Bapak Ibu? Orang yang paling benar, yang paling pas, yang paling bahagia, yang paling sempurna dalam menyambut Ramadan, namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cocok enggak? Atau ada yang lain? Oh enggak, Nabi Muhammad enggak hebat menyambut Ramadan. Yang hebat itu Syekh Anu gitu. Yang hebat itu Syekh ini, Maulana ini, wali ini. Kalah Rasul mah enggak apa-apanya nyambut Ramadan. Rasul ala kadar nyambut. Ada enggak berani ngomong itu? Kalau ada yang berani ngomong itu, tinggal kita katakan aja, selamat sesat. Ada pula orang yang dari Rasul lebih hebat, dalam keyakinan dia lebih hebat dari Rasul, sementara yang Allah percayakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasul sudah wafat 1400 tahun yang lebih yang lalu, gurunya masih hidup sampai sekarang. Masa iya ada orang yang 1400 tahun setelah Rasul meninggal lebih hebat beragama dibanding Rasul? Enggak ada itu, omong kosong. Maka kalau kita yakin bahwa yang terhebat menyambut Ramadan adalah Rasul, maka tiru Rasul. Rasul itu bahagia. Rasul itu berdoa minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Namun tak membuat acara khusus spesial menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu enggak ada. Tak ada acara khusus yang nama acara itu dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa saja? Makan-makan biasanya. Di sebagian kampung pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dipergilirkan. Kalau nggak pakai itu, kayaknya penghuni rumah itu gimana gitu. Di sebagian kampung ini, kalau di kota mungkin nggak terlalu, karena kehidupan yang sudah individualisme yang sangat luar biasa kita lihat. Tapi kalau di kampung-kampung enggak. Sampai orang-orang yang susah dari finansial tetap ngutang untuk tetap mengadakan acara itu. Kalau enggak, di kampung keluarga mereka dianggap dipandang negatif oleh masyarakat. Itu enggak ada, Rasul enggak ada. Tidak ada acara khusus makan-makan, ngundang tetangga. Sama juga ngundang tetangga ini sama dengan undang wali murid seperti ini. Tak ada acara harus ke pemakaman, bersih-bersih pemakaman. Tak ada acara mandi-mandi sebelum masuk Ramadan. Kan ada mandi apa namanya di sini? Mandi apa namanya di sini?
Mandi apa namanya? Hah? Mandi sebelum datang Ramadan itu? Iya, di danau gitu. Apa namanya? Panyusan? Padusan. Kalau di kita, di orang Sumatera ya, Sumatera Barat dan Riau itu sebut mandi balimau. Artinya harus mandi. Itu ada itunya, ada kembang-kembangnya juga. Nah, di kembang itu ditebar di bak mandi, kemudian jeruk diperas gitu di bak mandi. Makanya balimau, pakai limau gitu. Pakai jeruk nipis. Nah, itu dimandikan, mandi kembang. Nggak ada. Rasul nyari kembang di mana di Arab sana? Cobalah mikir. Rasul mau nyari kembang di mana di sana? Iya kan? Jadi yang seperti itu tidak ada sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Maka kalau kita diundang, kita katakan terima kasih undangannya, tapi mohon maaf saya nggak bisa hadir. Bagaimana cara membantah syubhat yang mengatakan sholat tarawih berjamaah adalah bid'ah hasanah? Bid'ah dari mana? Orang Rasul melakukan? Rasul melakukan, Pak. Rasul melakukan, Bu. Namun beberapa hari melakukan, setelah berjamaah beberapa hari sampai Masjid Nabawi full disebutkan dalam hadis tentang sholat malamnya Rasulullah SAW, sholat Ramadan berjamaahnya Rasulullah SAW. Rasul memang tidak umumkan. Saya nanti malam ke masjid sholat memimpin sholat kan, Rasul nggak umumkan. Tiba-tiba Rasul datang, para sahabat berkumpul sholat malam bersama Rasul. Ramadan ini. Besok paginya mereka bilang, Masya Allah enak kami tadi malam. Ngapain? Rasul datang sholat. Ah masa? Iya. Lalu? Ya, kami sholat berjamaah bersama Rasul. Oh gitu? Iya. Coba aja nanti malam, siapa tahu Rasul datang lagi. Gitu, datang. Lebih banyak orang yang datang. Rasul tetap datang, sholat berjamaah lagi. Malam yang ketiga, full masjid itu. Malam yang keempat, Rasul gak datang lagi. Ya, gak datang lagi Rasul. Ditunggu-tunggu oleh sahabat mau sholat, nunggu Rasul sholat berjamaah, Rasul gak datang. Sampai subuh. Akhirnya mereka sholat sendiri. Ketika ditanyakan kenapa ya Rasul, saya takut diwajibkan kepada kalian. Saya takut apa? Diwajibkan kepada kalian. Bukan Rasul mengatakan sudah datang syariat itu nggak boleh lagi. Bukan itu. Saya takut diwajibkan. Artinya apa? Sholat malam Ramadan pernah dilakukan Rasul beberapa malam berjamaah. Setelah itu Rasul tinggalkan karena takut diwajibkan. Berarti sholat malam berjamaah Ramadan pernah dilakukan Rasul bersekian hari. Apakah yang pernah dilakukan Rasul disebut bid'ah? Tentu tidak. Nah, dan ketika Abu Bakar memimpin tetap seperti zaman Rasul, ketika Umar memimpin di awal-awal tetap seperti itu, namun Umar ingat, kenapa kita tidak satukan? Kan kemungkinan berubah jadi wajib udah nggak ada lagi. Itu loh, Pak. Rasul kan mengatakan takut diwajibkan. Kalau Rasul hidup, tetap sholat berjamaah setiap Ramadan, sholat berjamaah terus dan full terus masjid, takutnya berubah menjadi wajib, umat jadi berat. Akhirnya Rasul mengurung diri. Setelah Rasul wafat, kan gak mungkin lagi hukum sunat berubah menjadi wajib. Sehingga Umar mengumpulkan para ahli syariat, para ahli hadis, para ahli sunnah, dari kalangan para sahabat-sahabat yang berilmu, menyampaikan keinginannya, niatnya untuk kembali melakukan sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Rasul dulu mengatakan begini. Sebenarnya Rasul ingin berjamaah, tapi takut diwajibkan. Akhirnya beliau mengurung diri. Kayaknya Rasul lebih ingin sholat berjamaah dibanding tidak berjamaah. Akhirnya pendapat Umar disetujui oleh para ulamanya, para sahabat yang hadir di dalam forum rapat. Akhirnya ditentukan ini imamnya. Mari kita sholat berjamaah. Kenapa? Rasul dulu mengurung diri karena takut hukum sunat berubah menjadi wajib. Sekarang Rasul sudah wafat. Ketakutan itu dan kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Kadang ketika menunggu sholat subuh setelah sholat tahajud kita ketiduran. Apakah membatalkan wudhu? Ya, tidur kalau benar-benar tidur membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya adalah antara ada dan tiada,
Nah, itu tidak membatalkan wudu. Seperti tidurnya orang-orang yang Jumat misalnya. Nah, gitu. Itu tidak membatalkan wudu. Dia tertidur juga, bahkan mungkin terdengar ghafitnya. Maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur beneran batal wudu. Sehingga bagian daripada membatalkan wudu para ulama an-naumul tsaqil. Tidur yang sudah dianggap tidur lelap. Sehingga enggak sadar, benar-benar enggak sadar lagi apa dah. Sehingga ada pun suara-suara di kirinya dia enggak tahu lagi sudah. Maka itu membatalkan puasa, membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk menjalani Ramadan dengan penuh iman dan mencapai ketakwaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.